Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Muraqabah yang ke-14. Muraqabah yang ke-14 yaitu Muraqabatul mahbubiyati sirfah wa hiya haqiqatul ahmadiyah. Itu nama muraqabahnya ya. Muraqabatul mahbubiyah as-sirfah wa hiya haqiqatul ahmadiyah. Muraqabah yang ke-14 ini adalah mengintai-intai Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat penuh kasih dan penuh sayang. Jadi muraqabah yang ke-14 ini adalah muraqabah mahbubiyah as-sirfah wa ya haqiqatul ahmadiyah, mengajak hati kita untuk membuka matanya agar bisa mengintai-intai atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan Nabi kita Ahmad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat penuh kasih dan sayang. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat penuh kasih sayang ya. Sifat penuh kasih sayang. Saking penuhnya sifat kasih sayang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semua umatnya akan mendapatkan syafaatnya. Insya Allah semua umatnya akan mendapatkan syafaatnya ya. Umat yang tentu apa saja, macam mana saja, insya Allah mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang rajin ibadah juga mendapatkan syafaatnya. Yang tidak rajin ibadah juga mendapatkan syafaatnya. Kira-kira enak yang mana Pak Heru? Enak yang rajin ibadah apa yang kurang ibadah? Dua-duanya dapat syafaat ya. Dua-duanya dapat syafaat. Pokoknya semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man aba. Apa itu? Kecuali orang yang tidak mau ya.
Mungkin di dunia barangkali belum terasa nanti dan belum kelihatan betul atas syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi nanti di akhirat nampak jelas, nampak butuh, betul-betul butuh. Sebagaimana contoh, di akhirat besok itu ada 25 tenda, ya. Jadi bukan hanya di dunia saja ada tenda, Pak. Besok di akhirat juga ada tenda, ya. Ada tenda besar sekali. Ada tendanya Nabi Adam, tendanya Nabi Idris, tendanya Nabi Nuh, ya. 25 nabi itu punya tenda semua, ya. Tenda yang paling besar adalah tendanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat yang paling banyak adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil mahsyar itu sangat panasnya minta ampun. Apa Pak? Panas. Nggak ada apa-apanya kalau panas di dunia, ya. Panas di dunia mungkin 0, sekian derajat persen saja. Tapi di akhirat besok mungkin kalau dipresentasikan itu mungkin 1000 juta atau apalah. Saking nggak bisa dihitung, Pak. Saking nggak bisa dipersenkan. Saking gedenya suhu panas nanti di akhirat. Sehingga panas yang sebesar itu umat Kanjeng Nabi Muhammad itu berbondong-bondong akan berteduh mencari tenda, ya. Ketika kita besok pengen nyiup di tendanya Kanjeng Nabi Adam, ditolak, ya, ditolak. Akhirnya jalan lagi, nyari lagi. Ada gerombolan orang yang punya tenda di sana. Rupanya tendanya Nabi Idris. Begitu kita mau nyiup, ditolak. Dan begitu seterusnya, ya. Yang tidak menolak adalah tendanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai bentuk sifat kasih dan sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau tidak mempunyai nabi seperti Kanjeng Nabi sifatnya, Pak, mungkin sudah dihancurkan oleh Allah terlebih dahulu, ya kan? Bisa kita bayangkan umat-umat Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa dan seterusnya, Kanjeng Nabi Nuh, ya kan? Kalau Kanjeng Nabi Nuh berjuang kepada umatnya, diajak sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau, ya kan? Kanjeng Nabi Nuh langsung minta sama Allah supaya diazab, ya kan? Supaya diazab. Sehingga terjadilah umat Nabi Nuh yang tenggelam banjir. Itu diakibatkan umatnya diajak nyembah Allah oleh Nabi Nuh tidak mau. Sudah diajak berkali-kali nggak mau, malah nantang-nantang, malah ngejek-ngejek. Beda dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun toh diejek, dihina, dicaci maki, dicemooh, ya kan? Oleh umatnya, bahkan oleh keluarganya sendiri atau saudaranya sendiri, kayak Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah minta sama Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah supaya orang-orang tersebut diazab dan dimurkai oleh Allah. Akan tetapi justru malah sebaliknya, dengan cacian makian yang dilontarkan oleh umatnya, baik itu keluarganya ataupun saudaranya sendiri, Kanjeng Nabi Muhammad malah justru berdoa mudah-mudahan orang-orang tersebut diberikan hidayah. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur, ya. Bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah, mempunyai seorang nabi yang penuh kasih sayang. Seorang nabi yang penuh kasih sayang, ya. Sehingga walaupun kadang kita norak-norak sedikit, ya kan, kadang kalanya lagi sibuk kerja, sholatnya ditinggalkan, ya kan, nggak sholat, kadang kalanya ketiduran, sholatnya juga tidak dijalankan. Tapi walaupun seperti itu, besok di akhirat insya Allah akan mendapatkan syafaat. Paham nggak, Pak? Ya, paham ya?
Maka hati kita, mata hati kita gerakkan untuk melihat atas Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi kekasihnya dan diberikan sifat yang penuh kasih dan penuh sayang. Ini maka kanjeng Nabi Muhammad diterangkan di dalam Al-Barzanji yang baru saja kita baca tadi, seorang manusia yang tahu manusia, ya, seorang manusia yang luar biasa, manusia yang tahu manusia, manusia yang ngerti manusia, dan manusia yang memanusiakan manusia. Pak Heru paham nggak? Kalimatnya paham nggak? Pokoknya sempurna gitu aja lah tahunya, ya kan? Pokoknya sempurna gitu aja. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat dan syafaat, ya, pertolongan dan pertolongan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok itu tinggal tergantung apa namanya ukurannya. Tergantung apa? Ukurannya. Ya. Kalau ukuran kasih dan sayang kita atau kecintaan kita terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 5%, ya, maka pertolongan daripada kanjeng Nabi Muhammad juga akan ditolong sebanyak 5%. Ya, paling enggak harus mampir dulu ke neraka, ya kan, mampir dulu mana? Ke neraka. Karena apa? Karena dihitung daripada cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad, ya, hanya cinta saja. Sholat kadang ada yang mingguan, seminggu sekali, kalau hari Jumat saja, ya. Kalau nggak hari Jumat juga agak sholat. Ada yang umatnya kanjeng Nabi Muhammad itu yang sholatnya tahunan, ya, setahun 2 kali, Lebaran Idul Fitri dengan Lebaran Haji, ada juga, ya kan. Nah, itu semua dihitung, ya, ditolong oleh kanjeng Nabi akan masuk ke dalam surga, ya, akan masuk ke dalam surga. Namun sebelum masuk ke dalam surga tentunya harus digodok dahulu. Digodok dulu supaya mateng, kata Pak Untung. Supaya mateng, ya. Dihitung kesalahan-kesalahannya berapa, ya. Mampir dulu di neraka selama sekian ribu tahun, baru nanti dientaskan untuk bisa masuk ke dalam surga. Gitu, Pak. Jadi juga tidak semata-mata hanya modal cinta saja kepada kanjeng Nabi, terus pertolongannya kanjeng Nabi kepada kita, terus kita dari awal sampai akhir masuk surga saja, tidak, ya. Konsekuensinya harus melihat amal perbuatannya ketika itu di alam dunia. Karena sejelek-jeleknya umat kanjeng Nabi Muhammad itu, Pak, ya, mereka mesti punya la ilaha illallah. Walaupun preman sekalipun, ya, atau perampok sekalipun, mereka mesti pernah mengucapkan la ilaha illallah, atau asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu umat kanjeng Nabi Muhammad, ya. Dan setidak-tidaknya mereka tahu tentang sholawat, entah sholawat nariyah, entah sholawat Ahmadiyah, entah sholawat Tibil Qulub, entah sholawat Jibril, entah sholawat Ibrahimiyah, ya. Sependek-pendeknya mereka mesti tahu sallallahu ala Muhammad. Maka bersolawat kepada kanjeng Nabi itu juga termasuk bagian bentuk daripada cintanya terhadap kanjeng Nabi. Gara-gara cinta kepada kanjeng Nabi, ya, gara-gara cinta kepada kanjeng Nabi, maka orang tersebut besok di yaumil mahsyar berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Enak nggak kira-kira, Pak? Nah, kalau kita lihat dari sini, ngapain kita harus mengkapling-kapling kawan kita, teman kita, kamu ahli nar, kamu ahli jannah. Orang yang suka seperti itu nanti akan masuk neraka. Orang yang senangnya seperti ini nanti akan masuk surga. Kan percuma kita mengklaim-klaim atau mengkotak-kotak orang-orang kita. Walaupun toh mereka hari-hari nggak pernah sholat,
ya, tapi cinta saja kepada Kanjeng Nabi, bersolawat saja kepada Kanjeng Nabi, kelak di yaumil mahsyar akan mendapatkan syafaatnya. Gitu loh Pak. Ya bapak-bapak mau amin atau tidak, pokoknya dapat itu, karena itu udah janji Kanjeng Nabi. Mau diaminkan atau tidak mesti dapat. Nah, cuman tadi ada konsekuensinya. Artinya kalau kecintaan kita kepada beliau itu kecil, maka imbal baliknya Kanjeng Nabi cinta kepada kita juga kecil. Ya saking kecilnya ya, walaupun bagaimanapun juga harus singgah dulu di neraka, ya. Perlu digodok dulu, ya. Perlu diaduk-aduk dulu di dalam neraka, di dalam kawah. Setelah bersih, nah, dosa-dosanya, kotor-kotorannya, baru dientaskan, diangkat oleh Allah atas syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dinaikkan ke dalam surga. Karena itu kalau kita lihat sejarah seperti ini, nggak usah kita mengklaim-klaim kepada kawan-kawan kita, apalagi sesama Muslim harus kita kafir-kafirkan, harus kita kotak-kotak mereka nanti ahli nar, ya, ahli jannah, nggak usah. Ya, nggak usah. Kalau cuma hanya neraka surga itu paling gampang Pak, ya, paling gampang. Apalagi paling enak itu masuk surga, paling gampang masuk surga, ya. Kenapa gampang? Kenapa Pak? Kenapa? Ada pintunya. Sementara neraka kan nggak ada pintunya, betul nggak? Nah, surga itu ada pintunya. Kita sudah dikasih oleh Allah kuncinya. Oh, tinggal buka gitu aja kok. Ya. Cara bukanya bagaimana? Dengan apa? Dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kunci diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak usah kita mengejar-ngejar surga. Terus apa yang kita kejar-kejar Pak? Kita berusaha mengejar-ngejar agar kita lebih dekat dengan yang punya surga. Maka kalau kita pengen dekat dengan yang punya surga, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka latihlah, biasakanlah mata hati kita untuk muraqabah kepada Allah. Selalu kita gerakkan hati kita untuk muraqabah, selalu mengintai-intai atas anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama anugerah yang diberikan kepada kekasihnya, rupanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang telah diberi sifat penuh kasih dan penuh sayang. Kalau kita lihat dalilnya, yaitu wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya banyak, bukan hanya Muhammad saja, ya. Ada namanya Ahmad, ada namanya Yasin, ada namanya Toha, dan lain sebagainya. Itu nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, kalau kita pengen dekat dengan yang punya surga, kalau kita pengen dekat dengan yang punya neraka, supaya tidak dimasukkan neraka, supaya dimasukkan surga, maka melatih hati kita, mata hati kita atau basirah kita untuk selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau hati kita atau basirah kita latih untuk selalu muraqabah, ya, maka cepat atau lambat kita akan husul ilallah, akan ketemu, akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, dan bisa kita mengambil hikmahnya sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, dan semakin tahun semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.